kita kedatangan tamu istimewa. Tidak pertama kali, tapi ini yang kedua Mas Gibran datang ke Al-Firdaus. Terima kasih, tepuk tangan sekali buat Mas Gibran. Yang itu bisa membuat masyarakat atau warganya bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Dan bangga hari ini kita bersyukur sekali anak-anak kedatangan seorang wakil presiden terpilih dan Bapak Wali Kota Surakarta yang nanti akan bersama-sama dengan anak-anak. Beliau nanti bisa selalu bersama kita walaupun sudah menjadi Bapak Wakil Presiden Indonesia, gitu ya teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk Mas Gibran. Menyenangkan bagi kami, luar biasa. Kami sangat bahagia hari ini karena kami akan langsung bertemu dengan ekspertis yang sudah beberapa tahun memerintah Kota Surakarta. Ya anak-anak ya, nanti kalian bisa tanya jawab dengan Mas Gibran yang sudah hadir di SD Al-Firdaus. Akhir-akhir kelas 5 ini saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah ditulis. Nanti ada pertanyaan ya? Nanti misalnya ada pertanyaan yang belum saya jawab atau belum mendapatkan kesempatan pertanyaannya saja, nanti kertasnya ini saya ambil aja ya. Nanti saya kasih jawab satu persatu, tapi mungkin nanti tertulis sama rumus dulu ya, biar assignment atau ini ya, pekerjaan rumahnya bisa diselesaikan ya. Jadi hanya saja nanti kertasnya ini saya ambil aja ya. Nanti saya kasih jawab satu persatu, tapi mungkin nanti tertulis sama rumus dulu ya, biar assignment atau ini pekerjaan rumahnya bisa diselesaikan. Ya, jadi tiap mana beda pertanyaan. Oke, kita langsung tanya jawab aja ya. Mau itu ya, artinya kebijakan ya, itu ya, pokoknya aturan. Dan namanya aturan itu biasanya kita disepakati semua pihak dulu. Pokoknya jangan sampai menyulitkan salah satu pihak itu ya. Intinya itu ya, atau dibikin tiap seminggu sekali ada tes atau ulangan, kita bisa melakukan kebijakan. Tapi sekali lagi pasti banyak yang mengeluh kan, banyak yang mau kebijakannya tidak akan diambil gitu ya. Pokoknya tidak akan menyulitkan semua pihak. Soalnya kebijakan itu dibuat untuk mengatur, tapi juga membuat misalnya perekonomian jadi meningkat, mengurangi pengangguran, lalu memudahkan anak-anak sekolah gitu ya. Kalau pernah ke Solo Safari sebelum direvitalisasi nggak? Satu lagi, sekarang Solo itu macet karena banyak kunjungan ke tempat-tempat itu. Kalau yang di flyover Purworejo itu ada tempat skateboard, nah itu nanti untuk dipakai untuk anak-anak biar lebih produktif. Itu pertanyaan kamu mulai sendiri. Jawabannya sama. Yang cewek itu. Coba. Bisa? Iya. Solo Safari itu belum selesai ya, masih ada pembangunan sekali lagi. Apa proyek terbesar yang pernah masuk Greenway? Yang diambil Pak Gibran untuk mengatasi kemacetan di mana-mana tersebut. Macet. Ya. Pulang macet ya? Nah iya, penyebabnya apa macet? Karena banyak mobil. Iya, satu anak satu mobil macet dong. Nah, makanya tadi saya bilang, misalnya anak Alvin itu saya larang antar jemput pakai mobil.
mulai besok nggak boleh pakai mobil. Nah, terus pemerintah menyediakan apa? BSC itu tadi. Nah, itu artinya apa? Perekonomian di Solo jalan. Orang luar kota yang punya banyak duitnya dihabiskan di Solo itu macet yang baik. Macet yang kamu lakukan spesifiknya di mana? Dekat rumah, dekat sekolah. Hanya yang disebut pakai mobil. Kadang-kadang kalau jam pulang sekolah bikin macet. Terus tiba-tiba saya bikin kebijakan mulai besok anak-anak Alfirdos nggak boleh dijemput pakai mobil. Nah itu namanya kebijakan. Ada yang nggak suka kan? Nah, makanya kalau sebelum mengambil keputusan itu saya harus tanya yang berkepentingan dulu, orang tuanya setuju nggak ada aturan seperti itu, muridnya setuju nggak ada aturan seperti itu, guru-gurunya setuju nggak, menyulitkan nggak, itu loh, artinya itu ya. Tapi ya senang nggak kalau saya besok saya bikin aturan kayak gitu? Ya nggak apa-apa, kalau kalian nggak senang itu bisa disampaikan ke membuat kebijakan. Pak Wali Kota, saya nggak mau ada aturan itu, nanti aturan itu menyulitkan kami, nanti kami ke sekolah jadi telat semua. Nah, itu ya, tapi ya itu jadi kebijakan itu nggak perlu nanti harus ditaati, harus serta-merta mutlak. Nah, nanti kalau ada keluhan, oh ini kebijakannya kurang tepat, ini menyulitkan kami, nah, itu bisa disampaikan. Kebijakan sebelum diketok palu nanti biasanya ada diskusi dulu. Itu ya. Di sini banyak yang dijemput, antar jemput pakai mobil. Banyak. Nah itu yang bikin macet. Ya. Ada yang naik, ini nggak ada yang naik BSC ya, BSC. Yang naik BSC. Ada yang naik BSC. Kelas 5B ini bertanya kebijakan peningkatan ekonomi di Solo Utara apa saja Mas Ibu? Solo Utara dulu namanya. Dulu kamu tiap hari lewat sini ya sebelum dibangun. Iya. Macet kan? Macet. Sekarang kamu udah lihat ini ada besi-besi merahnya itu kan? Nah nanti di bawah besi-besi merahnya itu di kolong-kolongnya itu nanti kita kasih tempat-tempat olahraga, misalnya tempat futsal, tempat kalau yang di flyover Purwokerto itu ada tempat skateboard. Nah itu dipakai untuk anak-anak biar lebih produktif. Sampai jenjang berikutnya apa yang harus kami persiapkan dan tekuni agar bisa menjadi pemimpin muda yang cerdas, bijak, dan disenangi warganya. Kalau saya model orangnya punya tim yang nggak kelihatan, jadi orangnya itu nggak kelihatan kalau kerja. Mestinya tim kecil, kan ada orang yang pengen jadi pemimpin yang apa? Timnya gede, punya ratusan ribuan staff. Kalau saya kecil tapi banyak di mana-mana, tapi nggak kelihatan. Namanya saya adalah saya dari kelas 5A. Bagaimana Mas Gibran bisa sukses sampai sekarang? Ya, atau dibikin tiap seminggu sekali ada tes atau ulangan. Nah, kita bisa mengeluarkan kebijakan. Tapi sekali lagi pasti banyak yang mengeluhkan, banyak yang nggak paham, kebijakannya tidak akan diambil. Nah, itu ya. Pokoknya tidak akan menyulitkan semua pihak. Soalnya kebijakan itu dibuat untuk apa ya? Mengatur, tapi juga membuat apa? Misalnya perekonomian jadi meningkat, membuat sudah lebih tertata. Terus coba anak-anak yang 17 prioritas Kan di Solo banyak UMKM gitu lokal. Nah, buat perekonomian Solo yang lebih maju itu kayak ya UMKM-nya itu makin terkenal, biar produk lokal tuh dikenal banyak negara sampai ekspor negara lain itu gimana? Kalau cuma 5.000 itu bisa dijual 10.000. Kelihatan lebih bagus, lebih bersih, lebih biayanya sampai ukurannya. Nah itu namanya menaikkan UMKM yang sebelumnya cuma misalnya jualan di pinggir jalan cuma pakai plastik. Nah ini nanti kita ajak pameran memasukkan UMKM-nya lebih dari 4 miliar.
bisnis, nambah pokoknya banyak hal gitu ya. Jadi itu penting sekali. Jadi sosial media digunakan sebagai penting, nambah relasi, nambah networking. Untuk UMKM juga bagus sekali ya. UMKM itu butuh banget yang namanya sosial media, makanya di situ tadi di Teknopark ada yang namanya Shopee. Nah, itu ya.